Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021, yang tertulis dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya pada hari ini saudara sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam penyertaan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dalam terang tema pertobatan sejati. Saudara yang terkasih, kata pertobatan bukanlah suatu kata yang asing bagi kita. Justru ini sudah sering kita dengarkan, terlebih ketika kita beribadah atau ketika kita membaca firman Tuhan, atau pada saat kita mendengarkan firman-Nya, atau seperti saat ini ketika mendengarkan renungan ini. Namun tak jarang istilah pertobatan dianggap sebagai suatu hal yang angin lalu saja, yang hadir dan pergi tanpa diketahui. Akibatnya tidak ada perubahan yang nyata. Pertobatan atau metanoia berarti perubahan hati yang nyata dalam pikiran, sikap, dan pandangan ke arah yang benar-benar berubah. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis mencela orang Farisi dan Saduki karena Yohanes melihat perilaku mereka yang penuh dengan kemunafikan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, namun sebenarnya mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, namun mereka tidak mau melakukannya. Mereka merasa bahwa mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling kudus, mereka yang paling layak. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Sebagai dampak dari perilaku ini adalah sikap hidup yang penuh dengan kesombongan rohani. Perilaku mereka diibaratkan seperti pohon yang berbuah, namun buahnya asam. Tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan yang mempunyai pohon itu. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara terkasih, ini menjadi sebuah kritikan bagi para ahli Taurat agar mereka sungguh-sungguh bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam ajaran Kristen kita memahami bahwa pertobatan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan seruan bertobatlah, dan salah satu ucapannya yang terakhir sebelum ia naik ke surga ialah memeratakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh bangsa. Dalam Alkitab terdapat beberapa kisah tentang pertobatan, di antaranya pertobatan bangsa Israel dari segala sukut-sukut mereka terhadap Tuhan. Kemudian pertobatan bangsa Niniwe pada zaman Yunus. Kemudian pertobatan Raja Daud, di mana ia menyesali dosa yang ia lakukan terhadap Bathsheba. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, ada kisah Simon Petrus yang bertobat dari dosa penyangkalannya terhadap Yesus. Demikian juga kisah pertobatan yang cukup penting, yaitu pertobatan Saulus dari seorang yang benci dengan Yesus. Akhirnya dia menjadi seorang Paulus yang sangat mengasihi Yesus. Tentu masih banyak kisah pertobatan yang dicatat dalam Alkitab. Dan lewat itu semua kita hendak dituntun untuk memahami akan betapa pentingnya pertobatan, akan betapa pentingnya buah dari pertobatan itu, agar kita sungguh-sungguh menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya. Jemaat yang terkasih, lewat renungan ini kita dituntun untuk mendalami makna pentingnya pertobatan.
Sebab tanpa pertobatan maka segala sesuatu adalah sia-sia. Kadangkala bagi sebagian orang, pemberitaan pertobatan dianggap sebagai suatu penghinaan. Dan tak jarang telinga menjadi alergi ketika mendengarkan seruan pertobatan itu. Bahkan mungkin ada yang sampai kesal dan marah ketika ia ditegur dan diingatkan untuk bertobat. Apakah yang membuat seseorang sulit untuk menerima seru pertobatan? Jawabannya adalah karena kedegilan hatinya, dan ada anggapan dalam benaknya bahwa dia tidak berdosa. Tentu saja pandangan ini adalah salah, sebab tidak seorang pun yang luput dari dosa. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, ternyata tak ada yang benar-benar suci dan tidak berdosa. Semua manusia sama-sama telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kasih Allah melebihi murkanya. Tuhan tidak mau orang berdosa itu mati dalam dosanya. Namun Tuhan mau agar manusia itu hidup dalam pertobatannya. Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata demikian. Banyak orang yang tidak mau masuk neraka, namun selalu menunda-nunda pertobatan. Banyak orang yang tidak mau masuk neraka, namun selalu menunda-nunda pertobatan. Pernyataan itu adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Memang begitu banyak waktu yang sering kita sia-siakan dalam hidup ini, di mana pada saat itu kita seharusnya mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin dan menjalani hidup dalam pertobatan. Namun karena kita sering merasa bahwa waktu masih panjang, maka pada akhirnya kita tetap menunda untuk bertobat. Saudara terkasih, pertobatan harus disikapi dengan komitmen yang sungguh. Karena itu jangan pernah menundanya. Saat ini, mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita tinggalkan segala tingkah laku kita yang jahat, kesombongan kita, keangkuhan kita, dan beragam sikap-sikap kehidupan yang tak dikehendaki oleh Tuhan, seperti iri hati, dengki, kebencian, dendam, perkataan dan pikiran yang kotor, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Ingatlah apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ia mau agar kita hidup dalam kekudusan. Ia mau agar kita hidup dalam kebenarannya, dan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan yang sungguh. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menuntun kita untuk mampu melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga, yaitu memiliki pertobatan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Tuntunlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, hidup dalam pertobatan yang sejati, hidup menghasilkan buah dari pertobatan itu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, dan kuduskan kami dalam darah-Mu yang kudus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.